Bismillahirrahmanirrahim. Riya ini adalah satu penyakit tiap-tiap manusia yang bisa datang menyerang kepada siapa saja, baik kepada orang awam maupun kepada para ulama, kepada para qurra, kepada para ahli ibadah. Semua bisa dimasuki oleh sifat yang bernama riya ini. Dan dalam hukum Islam, riya tersebut digolongkan oleh para ulama minal kabair, termasuk dosa yang besar. Nah, jadi oleh karena itu merupakan satu kewajiban, satu fardu ain kita belajar mengetahui, mengobati tentang penyakit yang namanya riya itu. Allah sudah mengancam dalam ayat tadi, dalam neraka tidak, di akhirat nanti tidak ada balasan selain daripada api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku takuti kalian," kata Rasulullah, "terhadap syirik yang kecil." Sahabat bertanya, "Apa wahai Rasulullah syirik yang kecil itu?" Rasul menjawab, ar-riya. Disebut dalam syirik, tapi syirik yang kecil. Allah berfirman nanti pada hari kiamat, siapa-siapa yang riya, ambil balasan kalian kepada orang yang kalian riyai itu. Apakah ada balasan untuk kamu di sisi mereka itu? Nah, jadi riya ini walaupun kita sudah tahu pada kada boleh, riya sudah tahu pada hukumnya haram, tapi ini sulit hilang daripada diri kita dan selalu membutuhkan perhatian khusus agar kita bisa selamat terhindar daripada riya ini. Bila kita lengah, masuk riya itu dan merusak amal ibadah kita. Jadi riya itu oleh para ulama disebutkan, riya itu artinya mengkasat manusia atau hamba dengan taat kepada Allah. Ini berbuat taat kepada Allah cuma tujuannya manusia. Berbuat taat kepada Allah tujuannya adalah makhluk Allah. Ini ngarannya riya. Kalau kita kada berbuat taat tujuan untuk manusia, itu kada jadi masalah. Tapi kalau kita berbuat taat tujuannya untuk manusia, nah ini ngarannya adalah riya, kabirah minal kabair, dosa besar. Jadi riya itu ujar Imam Ghazali mengatakan ada beberapa rukun, ada 4 rukun. Pertama, abid, orang yang beribadah. Yang kedua, orang yang diriyai manusia atau makhluk Allah. Yang ketiga, yang diriyaakan. Nang diriyaakan apa? Taat kepada Allah. Yang keempat, riya itu tujuannya untuk apa? Nah, terkumpul nang 4 itu hanya ada riya. Jadi mesti ada orangnya, mesti ada orang nang diriyainya, mesti ada nang diriyaakan lawan inya, mesti ada tujuan riya itu untuk apa? Nang diriyaakan dengannya itu adalah taat. Yang diriyaakan itu taat. Ini ada yang diriyaakannya itu iman. Inya beriman semata-mata supaya selamat. Inya beriman supaya kau melamar anak orang Islam. Nah, ini munafik. Nauzubillah. Inya masuk Islam tujuannya untuk mencari keselamatan dunia, bukan masuk Islam karena Allah, munafik karena. Yang kedua, yang diriyaakan itu al-faraid, keparduan. Sembahyang zuhur diriyaakannya, sembahyang asar diriyaakannya, zakat diriyaakannya, haji diriyaakannya. Yang pardu-pardu ini pun termasuk dosa yang besar. Tapi lebih inting daripada yang pertama tadi, itu iman nang diriyaakannya. Ada ini nang pardu-pardu nang diriyaakannya. Ini sembahyang pardu tujuannya bukan karena Allah, riya. Bazakat tujuannya bukan karena Allah, riya. Ini nomor 2. Yang ketiga, yang diriyaakannya itu adalah yang sunat-sunat. Ini kalau imannya ikhlas, anggawin nang pardu ikhlas. Cuma kalau yang sunat-sunat ini riya. Bersedekah, bewakaf, riya. Sembahyang sunat, riya. Ini dosa besar juga, cuma lebih inting daripada yang kedua tadi. Jadi itu rukun riya. Rukun riya ada 4. Pertama, kita nang ini orangnya. Nang kedua, orang nang diriyai. Yang keempat, yang ketiga, barang ibadah nang diriyaakan. Yang terakhir, tujuan riya itu apa? Ada nang tujuannya yang diharamkan. Nah, ini berbuat suatu ibadah tujuannya adalah manusia untuk dia bisa berbuat yang haram. Ini paling besar dosanya riya. Misal orang ini hendak menipu, lalu pura-pura sembahyang di masjid supaya orang kayaknya percaya lawannya. Nah, ini yang tujuannya adalah yang haram. Ibadah karena manusia tujuan haram. Aku sembahyang, aku umpat ke pengajian, aku nuntut ilmu supaya orang percaya lawan aku, karena aku bisa menipu mereka. Yang kedua, ada tujuannya yang boleh
boleh. Aku sembahyang berjamaah, aku puasa, aku haji sunat, umrah sunat, tujuannya supaya aku dicap orang sebagai orang yang saleh. Tujuannya supaya aku dipadahkan orang yang ahli ibadat, supaya aku dimuliakan orang. Boleh aja itu, cuma hukumnya tetap dosa besar. Yang ketiga, yang tujuannya riya itu bisa untuk menghindari ijikan orang. Mun aku kada ka pengajian padahal orang kena aku kada menuntut ilmu, kada dihargai orang. Jadi tujuan riya ini ada nang haram, ada nang kada haram. Sama kedua-duanya pada berdosa. Sampai yang sunat, tujuannya apa? Supaya aku dipadahkan orang ahli ibadah. Itu riya dan berdosa. Bagi riya itu ada 4 derajat. Yang pertama, la yuridullaha asla. Dia tidak menghendaki Allah sama sekali. Murni inya itu beribadah semata-mata karena manusia. Ini hukumnya haram. Yang kedua, dia beribadah itu karena manusia ada, karena Allah ada juga, tapi karena Allahnya sedikit. Bebaya ada, banyak karena manusianya. Ini pun hukumnya haram juga, dan ibadahnya pun kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia beribadah itu karena Allah dan karena manusia atau karena makhluk sama 50-50. Untuk nang ketiga ini ujar para ulama, berdosa kada, berpahala kada. Draw 50-50. Yang keempat, yuridullah, menghendaki akan Allah, wa yuridul ibad, dan dia menghendaki pula akan hamba, walakin nasani dhaif, tapi yang kedua ini lemah. Dia beribadah itu karena Allah, tapi ada juga karena manusianya sedikit. Nah, nang ini diharapkan dapat pahala dan menghapus akan dosa nang sedikit itu. Jadi kita mengetahui bahwa rukun riya itu 4. Derajat riya ada 4 juga. Nah, jadi kita kalau mengetahui riya kita nang ada pada diri kita masing-masing ini.